Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan review perkembangan untuk indeks kita atau komposit. Kenapa indeks kita hari ini mengalami koreksi cukup dalam ya, hampir 2% minusnya. Kemudian kemana arah pergerakannya, apa penyebab koreksi hari ini, kemudian bagaimana prospek atau perkembangan dari beberapa saham big caps ya, terutama perbankan seperti BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI. Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Seperti yang teman-teman ketahui dan saya singgung di awal bahwa indeks kita atau komposit hari ini mengalami koreksi cukup dalam ya. Hampir 2% atau lebih tepatnya 1,87%. Indeks kita ditutup di level 7168 ya, mengalami koreksi cukup dalam. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa penyebabnya? Kenapa IHSG kita ini mengalami koreksi cukup dalam? Nah, untuk itu saya coba carikan beritanya. Ini breaking news ya dari cnbcindonesia.com. IHSG ambruk nyaris 2%. Rupanya ini penyebabnya, ini baru tanggal 16 September, jamnya jam 3:30 ya, jam 3.26 seperti itu. Kita langsung cek beritanya untuk poin-poinnya saja ya. Nah, kita langsung masuk ke sini. Pergerakan IHSG hari ini cenderung mengikuti pergerakan bursa saham regional, yakni Asia Pasifik, yang terpantau kembali ambles setelah perdagangan kemarin berupaya untuk bangkit. Jadi jelas ya, bursa regional Asia Pasifik itu mengalami koreksi cukup dalam. Kita sebut seperti Nikkei Jepang itu ambles 1,11%, Hang Seng Hong Kong ya melorot 0,89%, kemudian Shanghai Cina itu ambruk 2,3%, seperti itu. Singapura juga melemah 0,3%, Australia itu minus 1,53%, Korea Selatan itu terkoreksi 0,79%. Jadi mayoritas atau hampir semua bursa regional itu memerah seperti itu. Nah, kenapa bursa Asia Pasifik ini atau regional ini memerah? Karena tak lain dan tak bukan karena bursa Amerika Serikat atau Wall Street sendiri itu ditutup kembali melemah seperti itu. Indeks Dow Jones ya itu juga melemah 0,56% seperti itu. Kemudian S&P 500 juga minus 1,13%, kemudian Nasdaq juga minus 1,43% seperti itu. Nah, kita ulik lebih dalam ya, kenapa saham-saham atau bursa dari Amerika maupun Asia ini memerah. Ternyata penyebabnya adalah investor global masih khawatir dengan inflasi global, terutama di Amerika Serikat yang masih tinggi pada Agustus lalu. Inflasi di Amerika dikhawatirkan itu mendarah daging sebab sektor energi yang sebelumnya menjadi pemicu tingginya inflasi itu sudah mulai menurun ya. Kemudian harga, kita contoh langsung ke harga BBM sendiri sudah mengalami penurunan ya selama 91 hari beruntun. Harga termahal dicatat di Juni 2022 ya, 5,02 US per galon, sekarang menjadi 3,7 US per galon. Itu sudah mulai turun ya. Jadi kalau saya bisa analisakan bahwa sektor energi yang sebelumnya menjadi alasan atau pemicu tingginya inflasi karena kenaikannya cukup tinggi ya,
itu sudah mulai turun, tetapi inflasinya sendiri itu belum turun, masih relatif tinggi seperti itu. Nah, inflasi berdasarkan Consumer Price Index atau CPI pada Agustus dilaporkan sebesar 8,3% year on year. Jadi cukup tinggi seperti itu. Nah, dengan inflasi yang masih tinggi ini membuat apa? Membuat Bank Sentral Amerika atau The Fed itu diprediksi akan semakin agresif menaikkan suku bunga. Sehingga resikonya apa? Sehingga resiko resesi semakin besar. Nah, perkiraannya The Fed itu akan menaikkan tingkat suku bunganya itu 75 basis point sampai dengan 100 basis point untuk pekan depan. Nah, seperti itu. Kemudian sudah tahu ya kenapa penyebabnya, kemudian bagaimana forecast-nya atau perkiraan indeks kita. Menurut saya pribadi, indeks kita ada kemungkinan atau ada potensi melanjutkan koreksi ya dalam minggu depan, tetapi harapannya itu masih akan di atas level 7100 ya, atau minimal dia akan menyentuh daerah EMA 50-nya ya di 7105, mungkin akan menyentuh kemudian membentuk shadow seperti itu dan ditutup di atas. Harapannya seperti itu. Jadi overall menurut saya selama masih di atas garis EMA 50-nya masih cukup aman ya untuk indeks kita, belum bisa dikatakan patah tren seperti itu. Jadi masih secara minor ini masih uptrend ya. Seperti itu. Kalau dilihat pun secara weekly ya, indeks kita secara weekly ini masih di area resist ya. Jadi masih cukup wajar kalau indeks kita ini ada pantulan atau ada koreksi ya, seperti itu. Jadi cukup wajar. Nah, kemudian kita langsung masuk ke beberapa saham big caps-nya kita ya. Let's say kita bisa cek BBCA, perbankan big caps ya. BBCA, Bank Sentral Asia Tbk, hari ini mengalami koreksi ya 3,43% ke level 8.450. Nah, kalau di teman-teman cek ini masih strong uptrend ya, masih di atas. Kemudian dikonfirmasi oleh garis EMA 50 maupun EMA 200 masih mengarah ke atas. Garis MACD juga mengarah ke atas. Tetapi teman-teman perlu cermati volume hari ini ketika dia koreksi volumenya cukup tinggi. Ini menunjukkan apa? Ada potensi distribusi atau asing mulai sedikit keluar seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. Dari BBCA. Ini BBCA untuk hari ini sendiri ini jelas distribusi masif ya oleh AK, BK, RX, CS dan CC. Seperti itu. Apakah asing juga keluar? Kalau kita cek foreign-nya di sini asing juga keluar ya. Jadi asing distribusi juga seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau seandainya distribusinya masih berlanjut, maka ada potensi saham BBCA ini menyentuh yang tadinya resisten sekarang menjadi support ya di sekitar level 8.300 seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa manfaatkan yang belum punya posisi yang ketika dia rally cukup tinggi ya, itu belum dapat posisi, takut ketinggalan, jadi bisa manfaatkan pada waktu koreksi seperti ini untuk tambah muatan seperti itu. Tapi ini bukan ajakan membeli ya, hanya lebih tepat apabila teman-teman membeli pada waktu koreksi seperti itu. Kita coba cek saham berikutnya, ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Hari ini juga mengalami koreksi minus 2,39% ke level 4.500, level psikologis seperti itu. Apakah dia sudah break dari level 4.600? Kalau dilihat dengan posisi body candle-nya seperti ini, kemudian volume yang cukup tinggi, ada potensi dia break ya dari 4.600. Nah, kalau seandainya dia break dari 4.600, kemana arah pergerakannya? Kalau dilihat, ini ada support minor 4.500 ya, kemudian ada support cukup kuat di 4.400. Jadi menurut saya ada potensi kalau seandainya mengalami koreksi lanjutan,
confirm dia breakdown dari level 4.600, maka ada potensi saham BBRI ini menyentuh atau ke supportnya ya, meretest supportnya ya di 4.400-an, juga berdekatan dengan EMA 50-nya ya, seperti itu. Untuk volume cukup tinggi hari ini, garis MACD juga masih mengarah ke atas, garis EMA 50 maupun EMA 200 juga mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya ya, apakah hari ini ada distribusi atau tidak. Foreign, kita coba BBRI ya. BBRI untuk hari ini kita coba cek dengan value net. Jelas distribusi ya, masif oleh BK, ZP, DX, RX, dan AT. Apakah ini foreign? Kita coba cek foreign-nya, foreign flow-nya. Foreign flow-nya keluar ya, BK, ZP, DX, BB, AG keluar ya, mulai keluar seperti itu. Ada distribusi. Jadi kalau distribusinya masih berlanjut, maka ada potensi ke area supportnya ya 4.400 sampai 4.500. Teman-teman yang belum punya bisa manfaatkan momentumnya untuk tambah muatan seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada BBNI ya, Bank Negara Indonesia. Hari ini juga mengalami koreksi minus 2,45% ke level 8.950. Kalau untuk BBNI ini belum bisa dikatakan dia confirm break dari level 9.000 maupun breakdown. Jadi masih tertahan di resisten 9.000-nya. Kemudian kalau teman-teman cek garis EMA 50 maupun EMA 200 masih mengarah ke atas. Sedangkan volume ketika kenaikan kemarin itu volumenya cukup tinggi, kemudian koreksi hari ini volumenya lebih kecil ya, mengecil seperti itu. Sedangkan garis MACD jelas masih mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya ya. BBNI untuk hari ini jelas ada distribusi ya oleh DX, CS, SKI, BB, dan BK. Seperti itu. Foreign apakah keluar? Kita coba cek juga foreign-nya. Untuk foreign sendiri BBNI masih ada akumulasi ya. Hari ini oleh AK, RX, GR, MG, dan DH. Jadi kalau tadi BBCA, BBRI itu distribusi oleh asing, sedangkan BBNI ini asing masih ambil posisi, masih masuk. Seperti itu. Jadi bagaimana potensinya? Masih ada potensi untuk BBNI ini break dari resisten 9.000-nya. Seperti itu. Kita coba ke saham terakhir, BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk. Hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam, minus 2,67% ke level 9.100. Kalau dilihat ini garis EMA 50 maupun EMA 200 masih mengarah ke atas ya. Volume ketika koreksi kemarin dengan hari ini tambah banyak ya, semakin banyak. Garis MACD mulai ada tanda-tanda dia berpotongan dan mengarah ke bawah. Kita coba cek broker summary-nya dari BMRI. Apakah penurunan hari ini? Ya, jelas distribusi ya oleh LG, DX, NI, BK, dan CC. Ini distribusi. Kemudian apakah foreign-nya keluar? Foreign juga distribusi ya oleh DX, BK, KZ, BB, dan DP. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kita tinggal wait and see ya. Kalau sudah punya posisi, bisa pertimbangkan untuk taking profit apabila BMR ini gagal bertahan di level 9.000-nya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya, ingin tambah muatan, juga bisa wait and see. Kalau dia misalnya mampu berada di atas, masih confirm di atas 9.000, maka teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di 9.500 sampai dengan 9.600 itu masih mungkin. Tetapi kalau seandainya dia breakdown dari level 9.000, maka lebih baik tunggu kembali di daerah 8.500-an. Ya, di daerah EMA 50-nya seperti itu.
Nah, kalau tadi saya sudah cekkan pergerakannya hari ini ya, tanggal 16, bagaimana kalau saya coba cekkan selama 1 minggu ini apakah dana asing yang tadinya misalnya sudah masuk dengan yang keluar hari ini itu seimbang. Kita coba cek ya, broker summary-nya saja. Ini foreign ya, PMRI, saya coba dari belakang ya, PMRI sendiri dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16, apakah foreign ini masih akum atau tidak? Untuk PMRI dari 1 minggu ini cenderungnya netral ya, tidak ada akumulasi maupun tidak ada distribusi. Jadi hanya tukar barang seperti itu, tukar supir ya, dari DX, BB, BK, KK, DP, jadi kaset, ZP, RX, AK, YU seperti itu. Itu untuk PMRI. Kita coba ke BBNI. Untuk BBNI ini selama 1 minggu ini ya masih ada akumulasi oleh AK, RX, YU, kaset, dan ZP. Itu untuk BBNI. Sedangkan BBRI kita coba cek selama 1 minggu ini. Tadi kan selama tanggal 16 itu ada sedikit distribusi ya. Tetapi selama 1 minggu ini jelas akumulasi cukup masif oleh asing ya, asing masuk cukup banyak oleh AK, CS, DX, CC, dan GR seperti itu. Kemudian kita coba cek BBCA selama 1 minggu juga sama, akumulasi masih masuk ya dana asingnya oleh kaset, YU, ZP, CS, dan CC. Jadi overall bagaimana? Overall kalau dibandingkan antara dana asing yang masuk dengan dana asing keluar hari ini relatif lebih kecil keluarnya. Jadi masih sedikit yang keluar. Seperti itu. Jadi overall masih dana asing masih masuk ke pasar modal Indonesia, terutama untuk saham-saham big cap-nya. So far menurut saya selama dana asing masih masuk di Indonesia, overall pergerakannya masih akan cenderung untuk mengalami penguatan seperti itu. Nah, bagaimana pandangan teman-teman? Apakah waktu saat ini adalah waktu yang tepat untuk tambah muatan, untuk prepare mungkin ya, prepare windrest seperti itu, yang teman-teman sadari kalau windrest itu saham-saham big cap rally ya. Apakah teman-teman bisa mulai prepare sekarang? Sekarang adalah waktu yang tepat. Silakan sharing ya, komen di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.